Itu si Ujang Kolot pada ngumpul baik. Gue sih Nggak ya pun. mau gue deket. Bukan malam libur gue masih pada Sepuluh ngumpul udah baik sampai. nih Ujang Kolot. Assalamualaikum Ujang Kolot. Waalaikumsalam. Apaan? Apa nih? Ujang Silakan. Kolot. Silakan. Janglot. Silakan. Katanya malam libur aja ngumpulnya ini. Malam apa ini? Enggak, janglot apa jenglot tadi? Ujang Kolot. Ujang Kolot. Oh, kirain jenglot. Ujang Kolot, Ujang Kolot. Biasanya malam libur ini malam apa sih ini? Gue. Malam minggu kemarin kemana gitu ya? Malam Rebo. Soalnya malam libur kita libur. Ini penggantinya. Oh iya. Gitu. Iya malam libur kita pada sibuk semua ya. Iya. Ada acara keluarga ya. Camping. Ini dugem, ya kan? Gua doang di rumah, gak ada lawan. Kan besoknya kerja paginya. Berarti ini juga hari kita. Iya. Emangnya di PT aja tuh. Iya. Yang penting mah kabul. Ini bukan ngembul kabut ini. Ini kalau udara begini enaknya camping. Udara-udara yang menusuk. Abah yang fakta aja udara begitu enaknya ngopi. Kopi udah disiapin, apa kagak enak? Ya kan? Kalau kata orang mah udah ada rumah, Iya. udah tinggal nyeduh, pergi. Ya, ya kan? Lu bikin sengsara bae udah jalan camping lah Ini kedinginan. teh, kalau begini nih rasanya udah abdul banget. Udah hitam, tehnya pahit, kental, Suasana. nikmatnya benar-benar. Suasana mendukung. Itu kalau di Tegal tau nggak namanya? Apa? Was gitu. Ini mau saya cobain dulu nih. Ya. Ya gitu apa? Wangi, seger, kental, legit. Was Legit gitu. kental. Was gitu. Iya. Waduh. Ini kan Iya. legit kental. Legit. Maksudnya Legit apa? itu saking nikmatnya. Tapi ini saya cobain dulu nih ya. Coba. Jadi was gitu nggak tuh? Yes gitu Ini kan kan ngopi tuh. semua nih. Hmm. Ini teh. Iya. Saya mau cobain dulu. Iya. Kira-kira ada yang beda nggak sama Ini yang kopi apa nih? ini teh nih? Oh teh. Teh ketubruk. Teh ketubruk. Kontainer. Tujuh kontainer. Hah? Beda. Iya namanya ketubruk. Itu was gitu. Coba deh kalau lu sepanjang apa itu. tadi was gitu? Was gitu. Itu cocoknya makannya itu ini balibul, sate balibul. Oh. Nah itu was gitu itu nama tehnya apa nama ini? Semua di sono pasti ada yang bicaranya was gitu. Gitu. Iya. Warung apa? Wangi. Wangi, sedap, Legit. Was gitu. Wangi, sedap, legit, kental. Iya. Tapi Was emang gitu. di daerah Tapi Tegal, itu udah identik teh. Iya itu Ya. di Tegal. di daerah Pokoknya Tegal warung tuh banyak kedai teh ya. Kenapa ya? iya sama warung sate ya. Nah, satenya balibul. Lah, iya. Balibul itu singkatan kan. Iya tahu. Lalu Apa kan baik disingkat-singkat kan ya? anak Tegal. Iya. Tahu Gua- kan? Gua belum pernah ini sih. Gua kalau beli sate kan yang di inian tuh dipakai gerobak. Kayak Kalau di gerobak sono gerobak. yang itu balibul pasti. Baru 5 itu di bulan. ini ya. Tuh. Kambing muda. Pokoknya lu sepanjang Yomani ke atas atau Oh, sampai Guci ya. Itu pasti kalau rumah Oh, makan kelinci ya? Bukan Guci mah di Guci. Pokoknya kalau rumah Baru makan 5 misal bulan. sate ya sate balibul. Baru 5 bulan. Terus misalnya warung makan Kambingnya. apanya lagi tuh. Oh, iya, Pasti bener. ada tulisan wasgitelnya. Itu balibul bener, baru 5 bulan. Bayi 5 bulan. Baru 5 bulan. Anak Jadi kambing. anak kambing Iya, 5 kambing. bulan kan seger. Gimana segernya? Manis. Gimana kagak tega aja tuh. Dan bangga tega emang justru anak kambing 5 bulan itu. Enak. Begini kalau tuh Kagak lewat alot. lewat 7 bulan. Enggak enak Nah. kurang. Lewat. Emang pada enggak Enggak apa? seger. Enggak ini apa budidaya. Ini 5 bulan gede. Gede. Aja Emangnya kurban nunggu berjenggot. Udah makan bulan tega itu nggak tega gas. ya. Gimana ya? Emang udah tradisi di sana. Udah gede. 5 bulan kambing mah cepet. Sekarang nih, kambing kacang aja kecil-kecil Ya, gitu. betul. Kacang. Ini kambing apa? Kacang, Domba, kambing. domba apa kambing? Ya kambing, mau domba kayak mau ini. Tapi nggak kacangan kambing. Enggak yang banyak yang bulunya gembel enggak. Enggak, Tapi kan domba itu biasa. Iya, itu domba. Itu kambingnya lebih enak dagingnya. Kebanyakan yang bulunya ini bonding. Oh, iya, bonding. Terus, iya.
namanya Bali Bul. Bayi 5 bulan. 5 bulan tuh satenya pasti balibul. Di Bekasi juga ada. Kenapa nggak ada Belum nama kambingnya ya? Mestinya kambing. Sate kambing. Sate kambing. Balibul. Oh, sate kambing Bali. Iya. Kalau saya nyebutnya bukan bayi ya. Balibul itu baru 5 bulan. Baru 5 bulan udah dibikin Sama kambing. kan kalau Udah dipotong itu gitu. kan yang didorong tuh. Tapi kalau yang mangkal, kayak di daerah gue tuh, yang mangkal itu langsung Kambing live, muda. langsung live, Iya. klet, Kelet. Oh. Nah, Digantung Tusuk. kelet. motongnya itu depan kita. live. Iya, langsung. Maksudnya daging Enggak, kambing kalau udah yang ditusuk, daging kambing itu yang masih udah di ini ya. Digantung. Iya, live, live Iya. itu langsung. Digantung langsung diseset. Potongannya sesuai pilihan kita kan kemungkinan kita potong begitu aja gitu misalnya. Enggak lah, standar dia. tetep standar. Jadi kenapa harus digantung? Jadi konon kalau daging digantung tuh nggak apa? Nggak bau. Nggak busuk. Nggak busuk, kering dia. Iya. Nah, Kering. makanya Nggak basah. dipakai buat besok aja masih bisa Iya. dibiar. Iya, nggak Sama basah. nggak bau juga. Kan Netes. daging itu ibarat busuk ya kalau didiamin. Tapi kalau digantung dikena matahari malah Awet. bagus. Karena sisa darahnya tuh netes, Bang. Iya. Iya. Cuman lu kalau beli sopnya asli, Kasih apa? sop tulang. Pulang doang. Habis aja. Kalau mesen sopnya Kebanyakan tulangnya. Kebanyakan. Ya kalau di Tegal itu punya sate namanya Balibul. Cuma dikecrok doang Ya, ininya. Madura juga punya sendiri, ciri khas sate Madura. Nah, Kuningan juga ada. Sate apa? Jadi begitu kita nanjak arah Kuningan itu namanya sate bubur. Bubur. Bubur, harganya pun beda. Bubur apa beber? Bober. Artinya apa? Artinya tempat nama tempat. Oh, nama tuh. Nah, jadi, Cibubur. jadi kalau kita ke Kuningan ya nanti kalau kalian pada ke sono begitu nanjak itu udah ada tulisan sate bubur. Dan itu pun terkenal kayak Balibul. Kenapa terkenal? Karena pada saat kita masuk tuh di situ dari zamannya Linggarjati, perundingan Linggarjati itu udah ada. Ya. Zaman Belanda. Zaman iya. Di situ ada foto-fotonya tuh, udah. Ada foto-foto Soekarno ya. Soekarno ada di situ. Ada foto Maksudnya itu SBY. satenya kambing, ayam, apa Kambing. kelinci? Oh, kambing. Lain Marangi ya. Kalau yang sate itu identik dengan kambing. Lu ngomong aja lu. Isi. Pak, Yuk. Ya, kalau kita ke sono Hampir. makan sate di kota Kopi. Kuningan. Orang Kuningan pengen makan sate yang di sono. Jadi bubur itu antara perbatasan Cirebon Kuningan. Dan di Kuningan banyak sate, tapi Yang terkenal bubur. bukan. Kalau sate bubur lain lagi. Ya, Nah. Kalau Marangi, kenapa? Sate Marangi. makanya Marangi identik dengan sapi, sate sapi. Dan kita kan Sekarang Marangi itu nama tempat apa nama ini ya? Marangi. Emak. nama emak tadi Marangi. Ah, serius lu. Enggak, kata jadi infonya ya, infonya. Sate Marangi itu bagian kepalanya aja yang diolah. Begitu. Iya, Kepala sapi. kepalanya iya, kepala sapi. Jadi enggak ke badan-badannya. Dulunya mah kan katanya lidah ya. itu udah cingur. Kalau lidah itu sate Padang. Ya, oh iya. Gitu. Begitu. Iya, Sate udah Padang lihat lidah. sate Padang. Emang daging? Orang lidah. Enggak, dia lidah. Enggak berarti ya? Lidah, makanya beda rasanya. Kayak gepeng. Oh, sate Padang tuh lidah. Lidah, lidah sapi. Yang dijual di sini? Iya, lidah semua. Berarti saya makan lidah loh. Iya. Kalau kamu nggak tahu ya. Lidah lo kan gacor, sering makan nasi Padang. Makanya Tapi nggak semuanya lidah kali. Iya. Udah lidah, kalau lidah. sekarang. Emang dagingnya Campuran aneh kan? kan? Dagingnya tuh beda sate Emang Padang. beda. Saya nggak tahu itu lidah. Kan nggak berserat kan? Iya. Iya. Tapi nggak tahu. Cingur congor. Cingur congor. Emang congor. Cingur mah jeruk. Congor. Rujak. Ya Iya, rujak cingur rujak itu. cingur. Rujak cingur kan udah. Nih, kalau di daerah Jawa, bentukan yang dengan bumbu kacang itu dibilang rujak. Oh, Iya. Itu bukan kayak rujak di sini. Kayak Jawa ini, Barat, di contohnya Jakarta. Kalau Itu di rujaknya jalanan nih itu menjelang- buah, kan? Menjelang Ramadan kan banyak sop buah ya. Bukan sop yang kita makan, sop Bukan. buah. Kalau itu nyebutnya ya campur dan buah. Iya, iya. Nah, rujak cingur sebenarnya itu congor kalau di kita. Congor sapi. Oh. Congornya makanya kan
suka ada yang minum-minumnya bulu-bulu pori-porinya. Campur sapi. Beli lu. Kalau yang kagak ini mah. Nah ada lagi itu sop buntut. Penasaran Ya ya? itu mah udah umum lah ya. Tapi emang yang diolah itu buntut, ternyata emang enak ya. Sop buntut itu mahal. Iya. Kalau kita makan di Kalimalang tuh ada tuh Untuk kambing, untuk sapi. sapi. Ya lu bayangin aja buntutnya segini sapi segede Jadi apa. semuanya Kalau punya- murah mah ya tetap korah. Tapi kalau comor emang belum pernah nyoba. Ya. Kalau sop buntut saya udah nyoba emang enak banget. Mahal lagi harganya. Kayak gue kalau Idul Adha sebenarnya gue pengennya tuh kambing lo ambil aja pantat-pantatnya tuh, buntutnya gue ambilin. Jadi emang kalau untuk kita rujak timur aneh Bang. Kalau kayak gua juga. Oh, bumbu kacang ya? Iya, kan daging tapi bumbu kacang aneh kan. Kalau yang nggak biasa mah aneh. Aneh. Dibakar dulu apa emang diolah langsung? Direbus dulu. Nggak tahu digoreng apa dibakar ya. Gua juga kurang paham, tapi dulu waktu ke Surabaya itu ada. Kita mah jarang ya. Dulu ada di sini. Tapi udah. Di Gua pikir rujak Semarang timur juga itu ada. ya. Gua apa kan asumsi gua kalau rujak kan Iya. buah-buahan, Iya kan kita sayuran. di sini familiarnya kan Iya. kayak gitu. Buah-buahan, sayuran disiramin sambal atau kacang, Iya. kacang atau sambal gula merah. Nah, cingurnya sendiri menurut Nah, gua cinggur apa? gua nggak tahu. Enggak, tiap daerah itu banyak makanan apa yang khas ya. Setiap kita ke daerah itu punya makanan khas Makanan masing-masing. khas sama apa minuman khas. Tapi dulu gua sebelum tahu rujak timur itu comor ya, bayangan gua cingur itu kencur. Jadi rujaknya apa? Pakai kencur kayak bumbu karedok kan ada Iya. kencurnya kan. Rasanya enak. Pada saat nyobain rasanya cocok, langsung cocok apa langsung enak? Kalau gua sih aneh kalau bumbu kacangnya sate kan beda lagi. Iya. Beda. Nah ini kan dibilangnya rujak timur jadi kayak bumbu pecel lah, Ya enak dong kalau bumbu kacang. kayak bumbu pecel. Semua kalau pakai bumbu kacang jadi enak. Jangan kan cingur, kangkung aja direbus jadi enak. Cuma kalau cingur kan bibir itu kan emang kenyal ya. Semi kulit ya, cingur ya. Iya, tapi bukan kulit. Kayak hampir kayak lidah gitu sebenarnya. Hampir kayak lidah. Tapi kalau dia makan empuk mah yang enak-enak aja kali ya. Tapi gua Kecuali dimakannya ngelawan tuh, Hmm. ya kan? Itu baru ngeselin. tapi lo kebayang ininya. Kalau gua mah kebayang bibir sapinya. Ya kan kita Mulut nggak tahu sapi. awalnya cibur itu apaan. Hitam-hitam gitu Pak. Jadi dalamnya mah ini ya kayak apa ya? Dalamnya tuh kayak Lalu pernah ngolah kikil, kayak itu kan? kikil. Kayak kikil. Pernah ngolah kepala sapi kan? Dibikin soto, bikin sop. Itu mah itu. Itu kan pasti ada bibirnya kan? Iya pasti. Tapi yang horor tadi, lu Tapi sering kan makan ini spesial sate padang, Bay. spesial cingurnya. Lu senang makan sate padang, bumbunya kan enak tuh. Tapi baru tahu tuh lu ngomong itu dari Aku baru Rita. tahu. Baru tahu. Tapi ternyata enak kan? Enak. Enak. Emang lidah Tapi sapi kan aja. lo pasti bertanya ini daging apa gitu. Iya. Emang modelnya beda, teksturnya. Itu Lu beda. kalau lidah sapi itu kalau udah misalnya direbus, lu tau segede gimana? Nggak tahu. Segede tangan. Gede. Oh, terus Iya, emang panjang, gede. oh, dimekar. Gede dia kan panjang gede. Lidah panjang. Sapi. Makanya bisa dipotong-potong Dari sini kan? buat Nih, sapi. Banyak Bah. kalau dipotong-potong. Dari tenggorokan Iya. sampai ini gede. Panjang. Leger. Sapi Sekarang itu gini, panjang. kesimpulannya kan, Hmm. kita mau makan sesuatu itu kalau kita nggak tahu, enak-enak aja. Enak aja. Tapi gue udah tahu jadi berpikir. Contohnya nih, waktu di Guci. Wih, jam 3 malam kita makan sate kelinci ya, Mbak ya? Ampun, kita Pak Joko tuh. Wah, sate kelinci kan kedengarannya asik banget. Jam 3 malam, udara dingin, Sate sate kelinci. kelinci. Tapi kembali lagi, saya kan tahu berarti itu kelinci dan saya belum pernah makan. Tarik lah, bener. Muntah-muntah saya. Nggak kena, karena tahu kan. Lain halnya kayak tadi tuh. Iya, Rojak Cino. lidah, Iya, tapi lidah. nggak tahu. Padang, Iya. padang. Nah, muntah-muntah kan. Akhirnya saya satu porsi jadi makan. Satu porsi saya kasih orang. Apa ngebayangin kelincinya apa? Enggak bukan rasa. Rasanya aneh ya. Rasanya aneh kalau kita tahu ya. Kita jadi membandingkan karena kita tahu akhirnya kita membandingkan sama sate yang lain. Oh begini rasanya. Rasa apa ya rasa? Kalau kata gua mah
hampir sama sama daging ayam. Kata orang seperti itu. Lidah orang beda-beda. Tapi Makanya ada yang butuh adaptasi juga. saya entah kenapa itu muntah langsung. Muntah. Mencoba, tetap dicoba. Kirain ngebayangin kelincinya. Enggak, yang sate kelinci itu dicoba, dikunyah. Langsung. Oh, baunya kecium. Beda. Ya kan Enggak. katanya kayak ayam. Iya. Ternyata rasanya lo enggak. ngakak apa gimana? Nah itu kalau yang asing, yang asing itu memfilter. Jadi tubuh kita tuh memfilter kalau yang asing-asing. Ya, Kalau babi memang nggak? butuh adaptasi sih sebenarnya kalau makan Makanya itu. di tubuh kita ada sensor sebenarnya. Tapi kalau Terima babi apa nggak enggak? babi nggak babi. Babi kan tadi kita nggak tahu. Pernah nggak sengaja kan? Pernah nggak sengaja mungkin ya namanya babi. Kalau kita makan di restoran bintang 5, posisi bukan di negara muslim, namun kita tahu masaknya pakai minyak apa, tahu nggak? Nggak tahu, main-main saja ya. Nggak tahu. Kita makan di Bangkok, notabene di Bangkok Thailand itu 99% babi. Kita pesannya sapi, tapi cara masaknya bumbu-bumbunya kita nggak tahu. Iya. Nah, pokoknya sate kelinci saya muntah. Makanya tuh pas makan itu langsung sepotong doang, masuk sedikit sih ya, sisanya enggak. Muntah. Contohnya lagi nih, ada kumpulan bapak-bapak ngeluarin daging di goreng. Dia makan ya, enak banget nih daging. Seminggu kemudian baru tahu itu daging musang. Tapi enak banget. Enak banget. Begitu, bikin lagi tuh kawan, masak musang. Kita tahu udah nggak bakalan. Ya, beda lagi ya? Nggak mau, Nggak mau. Karena kebayang. karena udah kebayang musang. Emang enak nggak enak? Sampai gurih banget ya. Ini yang bikin enak tuh bumbunya apa ya? Dagingnya. Karena dia kalau musang yang makan buah. Musang Tapi kan- lu yang paling pernah makan ekstrim itu binatang apa? Misalnya kayak kuda gitu. Pernah? Atau enggak kadal gitu. Kuda. Nah, Biawak. Jawa. Biawak kuda. Biawak pernah di rumah, saya nggak makan. nggak tahu Oh, dia. tapi pernah Pernah ada yang bawain Oh, sate tapi nggak biawak. pernah makan berarti kan? Sate biawak depan rumah kan ngasih nganterin, istri yang makan. Berarti dia musang. Yang paling ekstrim bagi dia. Musang. Udah, oh iya musang. Saya rasa udah sampai ke makan. Ente apa Enak- ente? Enaknya minta ampun, Dad. Enak banget. Tapi begitu tahu itu musang, Kalau gua begitu ya bukan begitu. Keong. Sakit keong. Ngomong nggak ekstrim. Keong. Enak ya. Ekstriman juga tututin ular. nah, itu di depan banyak. Tututin ular ya kan? Ada Pokoknya dramanya. kalau kayak Itu malah film-film serem kalau- tuh. Sate kelinci bagi gua nggak ekstrim soalnya. Ya karena kita tahu dari kelinci. tapi udah nyobain. Udah lah. Sate kelinci. Dan sate kelinci itu bukan harusnya di tempatnya langsung kayak dicuci ya, di Iya, tempat-tempat baik juga kalau restoran. orang kita bisa olahnya. olah. Ngelepnya. Kan yang nggak tega kan motongnya doang. Tapi kalau kelinci kan bukannya nggak boleh kan medannya ada. Nah, kelinci itu haram Kelinci enggak? masih halal. Halal, halal. Halal. Gue pernah yang makan di sini nggak umum. Apa tuh? Gue pernah makan goreng ikan paus. Nah, ikan paus. Iya kotak-kotak kayak tahu. Oh, udah Iya dipotong. udah digoreng. Tapi itu bener. Paus. Mahal loh. Kan ditraktir. Nah, kalau ikan saya ikan hiu udah. Ada yang traktir. Kalau ikan hiu udah gua. Itu Ikan paus, hiu, kata dia kita- paus. Kalau ikan hiu itu mahal, hidangan elit. Ya, ikan hiu itu tapi yang dijual siripnya, Ya mas saya mahal. siripnya bukan dagingnya ya, sirip ikan hiu. Mahal. Ya Kan mirip di sop mirip, biasanya. mirip jamur hitam. Oh gitu. Iya mirip jamur hitam ya rasanya. Jamur kuping. Jamur hitam tuh, jamur apa sih? Kuping, jamur kuping. Ya, itu makan di Senayan waktu itu ya di restoran elit emang. Gua mah ini beli 1 ekor. Anak hiu. Hiu ya. Anak hiu masih segede gini, tapi udah ada itu ya banyak gininya. Jadi itu ikan hiu. Berarti hiu balibul itu. Iya. Itu digoreng ya? Pengen kering nggak bisa. Itu bukan ikan hiu kali, ikan cucut. Kan cucut kan termasuk
keluarga hiu cucu. Jangan-jangan ini patin. Tapi kan begini kasar ya. Nih, Taruh. Dibohongin nih, jangan-jangan. kalau gini Dibilangnya hiu. Iya. Padahal patin. kulitnya kalau di sini keser. Daerah mana dulu lu belinya? Orang udah dibeli satu ekor. Di luar negeri. Haji, Wah sini. Haji. Haji Ahmad. aman gua. Oh. Si Yono. Kan kalau di gini tuh, kalau di gini kata kasar iya. Oh, di nelayan kali ya? Dia tahu. Diangke kan. Untuk ada pelabuhan Merak tuh banyak ini ya bro. Di Karanghau Iya, tuh bisa, banyak bisa. orang. Iya banyak hiu di sana. Sekarang hiu banyak hiu. Anaknya bukan yang gede, Iya. dia mah takut lah. Tapi di bentuknya ikan hiu, bukan cucut bukan. Tapi ikan yang enak saya hidangkan tuh ikan tuna. Dan belinya pun jarang di sini. Saya pas lagi pulang kampung Jawa Timur, ikan tuna. Nanti kalau saya pulang nih, gue teleponin. Tuh mau pesen nggak Ikan tuna mah udah umum, udah lazim banyak dijual. Ikan tuna itu sama ikan tongkol sama. Yang bedain kan siripnya doang. Iya. Kalau di Ikan tuna. bedanya tongkol sama tuna kan beda di sirip kok nggak salah ya. Tapi ininya sama bentukan. Sama, Ya. rasa-rasanya sama. Tapi pada satu ketika saya ngeliat tuh ikan tuna lagi kondisi diasap, bukan dibakar ya, diasap. Itu bisa, kalau diasap tuh bisa keluar seminggu di rumah. Maka saya beli, wah, dibungkus, dipacking, naik kereta dari Surabaya ke sini kan, itu masih enak gitu makan. Jadi nggak busuk. Biasanya yang diasap itu ikan cucut. Ikan tuna ini mas. Biasanya ya, Pak? Yang jualnya aki-aki sama nini. Kalau nggak salah di seberangnya Tebu Ireng dong ada. Di Oh pesantren. daerah timur mah, Iya. itu ikan tuna mah murah emang. Murah. Murah emang. 100.000 saya dapat 3 Kemarin ya. Pak Supri pernah ngomong kan, wah sama ikan tuna. Jadi Murah. yang Umum berarti ya. Iya. Yang kayak segini satu kayak tuh, kita nih. beli ikan di pasar aja. jadi 100.000 itu dapat 3. Yang segini satu, segini kecil, Iya. dapat 3 saya. Ikan tuna murah banget di sana. Daerah Pacitan, daerah sana. Nah nanti kalau pas pulang kampung kan, saya mau beli yang banyak. Kemarin tuh beli 3 biji, nyesel. Ternyata enak banget. Mana? Tuna emang enak. Juga diasap, bukan dibakar. Jadi diasap itu kita di rumah tinggal goreng lagi aja ya. Ya emang dasar ikan tuna enak. Tapi tuna sama tongkol ini yang mana? Bagusan mana? Kalau rasa sama, ya. Yang membedakan tuh kalau di Teksturnya juga beda. beda sirip doang. Kata di Enggak maksudnya tekstur dagingnya nggak beda. mirip. Tapi faktanya ya, faktanya ikan tongkol itu lebih bagus dan beruntung. Padahal lebih kecil dia. Bukan, karena kalau lu sebutin ikan tongkol, lu Dapat dapat sepeda. sepeda. Oh, iya. Makanya Kalau ikan tuna enggak. jadi kalau kita berkunjung ke suatu tempat itu memang favorit saya itu apa? Makanan. Jadi kalau saya berkunjung kemana nih Kulinernya, kulinernya. ke Batang nih atau ke Wonosobo, ke alun-alun Wonosobo saya jam 6 pagi tuh mau ngapain kan? Jam 6 pagi habis sholat subuh saya di alun-alun Wonosobo. Oh di situ ternyata yang populer nasi megana apa Pak? Megono. Megono. Ngapain? Megono apa isinya? Tahu. Lah kamu tuh Megono tapi lu nggak tahu. Nasi Megono sama yang di Batam tuh beda ya. Yang di Batam tuh ada nangkanya. Ya itu cecek. Oh, Nangka muda. Nangka muda dan Nangka muda. ya, makanya kan kaget, kok nangka? Nasi Megono itu nangka. Sama. Di Pekalongan juga sama ngebon. Ya nangka Ya ya. kan Pekalongan sama itu sederet. Nah kemarin lagi di Magelang ya. Saya kemarin saya nginep di Bintang 4 Magelang. Hotelnya hotel apa? Jadi hotel tuh nyambung kayak di itu tuh. Kayak nyambung sama mall. Mirip kayak gitu kan. Itu Bintang 4. Nah, browsing kan makanan unik di situ. Ketemu tuh warung Mbak Saro namanya. Warung Mbak Saro. Langsung muncul ke di situ hidangannya apa? Telur bakar. Lu denger kan telur bakar? Ya itu mah udah ada. Ada bebek. Ini mah kampungnya dia bukan. Bebek juga udah ada. Lain. Telur asin kan? Lain itu makanya saya bilang Telur apa dulu? Telur bakar ini bentuknya seperti dadar telur tapi ada crispy-nya gitu. Crispy. Renyah-renyah. Oh telurnya udah di. Sama kulit-kulitnya. Enggak. Kalau telur bakar yang di Madu Bukan Pusat telur kan telur bulat, ras, bukan. telur Iya. Wahai. Jok entok. Nah,
jadi itu menu hidangan kayak telur dadar tapi dia dibakar. Kan unik ya? Dipanggang kali. Enggak dibakar pakai gas itu. Matang emang. Oh, dibakar dari atas. Iya. Makanya dia sih unik. Dia bilang unik. Iya, iya. Ah nyobain telur bakar. Sep di timur. Nanti telur ini udah diaduk sama bubuk, Nah, ditaburin di apa? Di wadah, terus dibakar gitu. kalau Atas ya. kalau rasa-rasanya mirip telur dadar tapi dia lebih renyah. Nah, itu mah kan ini biasa kayak ini apa? Telur dadar yang Beca Vita almarhum. Nah, Apa? Dadar beredar. mungkin ya, yang jelas mirip telur Iya, dadar tapi dadar renyah. beredar kan renyah tuh. Renyah banget. Atau naslor sama juga tuh. Kriuk. Kriuk-kriuk. Iya. Pakai minyak apa enggak? Oke lah. Ya nggak lihat fisiknya karena kita Enggak pas dirasain ada minyaknya apa enggak? Ada karena model-model kayak gitu kan. masalah gini, saya Naslor ya, naslor. kapasitasnya waktu itu hanya ingin coba doang, tidak mau cari tahu bikinnya. Oh gitu. Sebenarnya pengen tahu juga bikinnya, nah, gampang di YouTube aja ada. Ya, Ya, kalau di sini kan berbagai Enggak, lu taunya itu Ada guyur. Lu taunya itu dibakar Iya, ada berarti kan guyur. lu ya. Terus gitu Iya, kan. Artinya Terus ada di- itunya. ada alatnya. dicetak Iya. itu. Nah, kering tuh. Kering. Udah pecek. Jadi di Makanya kayak di sini Bani. radiusnya itu berapa kilo dari hotel saya menginap? Di Grand Wish berbagai macam hidangan telur tuh ada di sini. Oh, ada. Nah, itu yang seberang lampu merah itu yang antri banget, males banget. Kalau diapain juga ada di situ. Pokoknya itu unik lah. Segala jenis telur di versi gitu. Iya, versi. Kalau ke situ banyak banget telur males banget. Kalau ke Kuningan, saya pasti kangennya sama sop dengkul, sop dengkil namanya. Kalau ada Twitter itu sop dengkil. Pasti saya dalam waktu seminggu itu pasti nyicipin di sana. Dengkil ayam, dengkil Tapi ada kambing, ada sapi. Dengkil itu kikil kan? Dengkil itu dengkul. Oh dengkul, ada ininya berarti sumsum. Pasti saya dalam waktu sekali pasti nyobain setiap pulang kampung. Satu porsi itu 20.000. Oke lah, kita hari ini malam ini pembahasannya makanan. wisata kuliner. Kuliner. Pengalaman Ada orang pengalaman itu ingin main doang, kalau saya enggak. Yang nomor satu itu pengen tahu kulinernya ya. kuliner mah. makanan. Tapi lu nggak makanan yang orang umum nih doyan banget gitu kan? Tapi lu nggak. Contohnya Itu tadi Iya, kali. itu tadi Lidah- sate kelinci lidah berarti sapi. ya. Ya kan orang-orang bilangnya umum ya sate kelinci suka pada sama. ini kan. Sate sapi saya nggak suka. Dulu waktu saya masih muda tuh anti namanya makan sapi-sapi itu. Tapi begitu sate Marangi itu enak. Itu bagian kepala semua kalau makan. Jadi Kita ulang lagi, dikasih tahu lagi deh. Agak lagi baik. Tapi berarti dia kelinci. Kalau lu apa guys? Makanan yang lu nggak. jadi kalau kita nggak suka itu, Yang nggak tubuh itu menolak. Pokoknya yang halal gue suka. Dan di Kan Jakarta, ada yang ya, enggak gitu loh. nih di Jakarta, zaman saya kecil dulu, nggak ada. Saya kalau gua ininya ranjungan. Ranjungan, kepiting, orang pada doyan kan. Gua kagak. Alergi. Gua alergi gua. Emang nggak Malah itu? puyeng aja makan gitu. Gua pernah sekali ya, pernah sekali nyobain. Emang sih pertama enak. Ya lama-lama puyeng. Itu alergi namanya. Oh, karena efek itu alergi sebenarnya masuknya. Alergi ya. Saya 2 hari nggak masuk gara-gara makan rajungan pertama kali ya, sama kayak dia. Muntah-muntah kan, kulit pusing. Gua nggak muntah, cuma puyeng aja pala. Nah, pokoknya pertama kali makan rajungan itu pasti. Tapi berikutnya enggak. Kadang-kadang pada merah kan, kalau yang kulitnya kurang bagus. Makan jaki, muntah-muntah, baru Ya, merah. karena emang kayak itu jenis udang kayak gitu tuh. Kalau udah malah Kalau itu kalau gua kan alergi udang. Tapi gua bukan gak suka kalau udang. Cuma alergi aja, tapi gua suka. Yang gak gua suka ada tuh. Tahu gejrot. Wah itu saya suka. Nah, iya kan suka kan? Suka kan? Enggak. Nah, enggak. Gua tuh kalau di lidah gua sama ini aneh. Sampai sekarang gua belum bisa tuh Jadi tahu nikmatin gejrot yang ada- namanya ada tahu manis. gejrot. Manis, asin, pedas. Iya, di situnya iya, tapi gua Bukan. Kalau tahu itu langnya. nah itu Dari lang Lang tahunya tahunya. itu. basi kayak basi gitu kan? Iya, pokoknya mbak apa ya? Bau blenok. Aromanya itu ya kayak gitu. Itu Bau yang ciri blenok. khasnya itu yang bikin gua
ketagihan lagi kayak orang kayak gue misalnya suka jengkol nih, tahu kan bau Iya, jengkol tapi iya. bisa nikmatin kan. Kalau- Kalau gejrot sampai saat ini belum bisa Kalau adaptasi. petis suka. Petis. Petis kan berujak gitu. Tahu petis, tahu petis. Bukan petis itu bumbu. Iya, sambelnya, sambel Petis itu kayak terasi. Beda es dia mah. Gak tau, gue nggak tahu kalau petis. Kalau masakan khas Jatim itu kadang pakai petis. Ya, contohnya kayak tahu petis lah. Kan pernah denger kan tahu petis. Itu tahu. Sama kayak tahu gejrot. Enggak tahu doang, kayak kita makan tahu Sumedang. Hmm. Cuma bumbu ini sambelnya Petis. sambal petis. Nah, gitu. Ya, mungkin nggak masalah mungkin. Petis itu sambalnya dari gula merah sama kacang gitu. Oh berarti aman. Kalau bumbunya gua nggak tahu ya. Yang Kalau jelas petis itu itu kayak yang saya kecap tahu. lah. Nah iya berarti kan dari gula merah kalau Iya. Bukan Gue tahu itu sebenarnya termasuk hobi. yang Semua bikin tahu. kita nggak suka Gejrot itu doang yang gue baunya. sampai sekarang gue belum bisa. Kalau kita Gejrot. makan pecel nih petis itu tangan kita baunya baru enak banget. Begitu nyium di tangan nggak hilang kan? Terasi. Nah itu yang bikin kita nggak Kalau terasi gue nggak masalah sih. Kalau terasi. Terasi sih nggak tahu ya. Aslinya ya. Aslinya sih nggak suka. Waktu ketika saya di hutan nggak ada yang dimakan kecuali terasi. Jadi beli nasi bungkus nih di hutan nih lagi berburu ya apa nih. Nasi bungkus begitu dibuka nasi sama terasi. Waduh ini yang saya nggak suka terasi kan. Terasi tapi udah digoreng. Masih utuh. Nah, itu namanya nasi apa itu? Terasi juga ya terasi masih utuh cuma digoreng doang kan. Saya paling nggak suka terasi tapi nggak ada yang dimakan. Itulah ceritanya. Tapi jadi doyan. Dibilang kagak ada pilihan lain. Pun nasi bungkus nasi sama Karena terasi. kan Kalau- kalau sate kelinci aja tadi sampai muntah. Kalau ini enggak kan? Kalau emang kalau Udah, terasi bro, digoreng malah. enak, Bro. Jadi saya yang makan itu nggak setengah sadar setengah nggak sadar itu cuma dua ada ya. Makan ikan lele sama makan itu tuh. Makan ikan lele bukannya saya nggak suka ikan lele tapi ayah nggak dirasa gimana sih? Ah, setengah ini, Jadi setengah kayak sadar orang- setengah enggak. Kayak orang minum obat ya. Kayu nomor ikan lele ya enak, bumbunya enak bumbu pecel kan. Kan ada di balik historinya sih. Kenapa lele begini? Nah itu ada historinya. Kenapa saya nggak suka lele? Ya, Ya kalau pernah ngeliat empangnya kali ibu. nah, jadi ada cerita. Ya, makanya kan cerita itu sebenarnya doktrin. Kalau kita udah diceritain sampai kita didoktrin. Jadi waktu saya masih ngaji dulu masih kecil ya. Waktu ngaji, guru ngaji kan cerita orang bisa beli motor gara-gara dapat rezeki nomplok. Suatu ketika itu ada WC mampet di kampung gitu, di desa mana gitu. Kan nggak bisa tuh WC mampet, bongkar speed tanknya. Begitu dibongkar itu satu speed tank isinya lele. Dan hasil Tabungannya lele berarti. apa ya? Tabungannya lele. Betul. Jadi dari hasil lele itu akhirnya bisa kebeli kendaraan. Ini cerita nih nih. Ustadz guru ngaji gua, Ustadz menceritakan itu ke gua. Jadi lele itu satu lomba. Sepitang itu isinya lele. Kan ngaji masih kecil, umur berapa kita? Paling SD lah. SMP lah ya. Iya, SMP kita ngaji itu. Semenjak itu udah nggak doyan lele. Karena sepitang. Cerita doang ya. Dari cerita itu, berawal dari cerita. Kalau nggak ada cerita itu nggak ada cerita ya. Kalau situ kan baru cerita. Kalau saya emang kan lihat langsung makannya. Jadi begitu kan dipancingin. Kan empang nih. Oh, empang. Empang ada helikopternya. Itu kan kalau kita biasa berak-berak mau air besar di situ. Kadang-kadang sambil mancing. Iya kan? Ah, kita sambil mancing. Begitu dibuka, isi dia lagi. Ini Semenjak itu cerita gua kedua dah. agak doyan tuh. Nah, ini baru cerita pertama. Tahu gua baru doyan lele itu udah lama lagi, Bro. Udah lama Ini banget. cerita pertamanya itu. Doyan ya. lagi. Cerita pertama itu mendoktrin saya selama hidup. Walaupun saya udah kerja di Tangerang tuh, saya tidak akan makan lele. Nah, jadi saya suatu ketika sama teman kan diajak mampir makan ke pecel Pecel lele. lele. Nah, saya makannya begini bang. Gimana sih? Kayak orang kagak menikmati. Iya, iya, Ya. iya. Ngomong kagak. Pokoknya daripada nggak dimakan sayang. Udah kayak gimana sih makan begitu lah. Iya, iya. Nah, makan sekali-sekalinya di pecel lele. Sekali-sekalinya makan pecel lele. Yang kedua, saya pulang kampung ke Jawa. Yang ada ceritanya tuh nyambung tuh. Jadi saya mau ngising kalau di kampung kan ngising agak susah, jarang yang punya kloset ya. Ngising di mana?
kalau nggak di kali Empang. ya empang. Nah, kayak tadi helikopter itu buset lelenya sebesar gini gede. Saya tanya kok nggak dipanen lelenya ya, itu buat dijual buat apa acara lomba mancing. Jadi emang khusus gede-gede itu. Kebetulan tai saya tai Jakarta ya. Beda dong. Lele bisa beda ya. Kalau tai kampung mah di situ saya sebagai tamu orang Jakarta ya. Tainya mungkin bermutu kali ya, berkualitas. Itu saya baru nyemplung satu. Harganya minta ampun. Banyak banget lele. Gede-gede kan. Saya tanya sama yang punya empang. Oh lelenya gede-gede. Ternyata emang buat dibiarkan buat jadi babon. Oh iya. Dan hari berikutnya di kampung kita ada jalan-jalan. Ada di belakang rumah tuh empang kecil. Iya. Ini lelenya banyak amat. Itu namanya orang kampung ya. Dikiranya saya pengen itu lele. Diambil pancingan buru-buru. Mancing lah depan gua. Dapat. Udah dapat saya setengah. Dapat berapa kilo berapa tuh ember ya. Udah dapat nih. Mas, ini lelenya bawa. Saya nggak minta. Jadi semua rasa melihatnya banyak ya. Saya kagak minta Pak. Udah. Ini bawa. Sama lele. Akhirnya apa? Turun lagi. Lah dikiranya saya orang kampung saking baiknya ya. Orang kampung tuh baik-baik kan. Kita lihat ikan lele banyak itu langsung diambil pancing. Udah kita cuma ngomong dulu, lelenya banyak banget Nah, ya. begitu udah dapet, Disangkanya kita suka gitu. ini dari lele mas. Oh kirain sampai mau minta. Loh, orang kampung. Lalu kita nggak kenal ya. Iya. Cuma tetanggaan nggak kenal. Kita orang dari kota mungkin balikin lagi. Pikirannya kita lele. Buset itu Kirain nanya begitu, wah mau nih. Itu kisah di Jawa ya. Pertama lelenya segede-gede babon. Itu kotoran orang kota itu beda kali ya. Rebutan. Ini masalah kotoran waktu di Garut sama. Di Garut tuh ikan mujair apa ya. Kita mau ngisi kan jauh kalau tengah sawah tuh ada empang. Begitu kita yang ngisi itu kita berebut makan. Yang orang Garut sendiri tuh orang Garut beol nggak sampai kayak gitu, tapi begitu kita tamu kenapa ikannya beda. Ini kisah kedua tuh di Garut. Iya. Jadi kotoran orang kota itu dengan ikan lebih paham. Ya baunya beda kali. Mungkin menurut Rasa. si ikan ya lebih gurih. Bawang mungkin. putihnya nyengat. Ya. Karena makanan orang kota itu intisari makanannya enak-enak. Iya. Ibaratnya dia belum pernah makan fried chicken. Bisa jadi. Iya kan? Tapi fried chicken nih gitu. Cobain deh kalau main, usahain di helikopternya main. Itu ikan antusiasnya luar biasa. Udah ada, karena kayaknya ada jaringan tertentu di empang itu ya. Yang aja udah ada gosip ya. Ah. Gosip duluan. Itu yang mau BO tuh orang Bekasi tuh. Yang mau buang itu orang Bekasi. Ikan itu baru tahu benar. Cobain dadat kalau nggak percaya ya. Percaya nggak percaya, tapi emang begitu nyemplung, buset ramai banget. Abang mah cuma cerita buat dulu bang. Gua mah emang gua gerakan di situ. Dalam hati mah ya, emang ikan tuh pernah dipanen. Oh gitu. Ikan lapar. Nah ini makanya pembuktian ini kan kita ilmiah apa nggak ilmiahnya. Tapi nggak apa-apa. Tar, ilmiah nggak ilmiahnya kita harus buktikan. Kapan kita ke suatu tempat dan kita lihat pada saat orang situ pribuminya di helikopter itu bagaimana, beda reaksi ikannya. Jadi ikan itu udah tahu. Ya, seringnya dia bosen bro. Tetap ada yang lebih ekstrim cara bokernya. Itu kan dia empang gitu ya. Nih di rumah dia nih. Dari teras. Bisa langsung. Nah, bawahnya kan kolam. Jongkok di teras. Belum siapa dulu? Siapa dulu ya? Dia jadi. Bang mau ke rumah lu es. Ada. Siapa ya dulu ya? Berarti Lupa rumah gua. Rumah panggung. Belum ke rumah dia. Kan udah pernah ke rumah dia. Bawahnya empang. Si Badun temen gua Tapi sekarang udah kagak. ngobrol. Yang itu kolamnya dulu. Udah nggak ada. Ya ada masih ada. Masih. Itu yang buat nyuci piring juga. Buat nyuci piring. Kan airnya ngalir dia. Airnya ngalir. Tapi ngalamin berak Tapi ikannya kita belum. Ikannya ada sih. Gurame ya, gurame. Emas. Apa lagi tuh?
Jair yang umum. dulu kita namanya ngising di kampung itu nggak ada takut-takutnya kan. Ibaratnya ini kalau ngising nih jaraknya dari sini ke rumah mana? Dia Hendrik kan biasanya misa sama rumah. jauh. Iya, biasanya misa. Di kampung saya itu, nih ngising, saya harus jalan ke rumah warungnya Ike ya. Itu kan Kebun, di kebun. ada kali. Yang pertama, yang kedua pun bambu, sepanjang jalan pun bambu. Jadi kalau ngising zaman dulu, ya belum ada YouTube ya dulu ya. Kita kalau ngising itu diantarin berdua, ya, buat ember, jauh di bawah pun bambu, sampainya kali, ya. Kita beli di situ. Itu yang nungguin kita ngising ngapain? Tahu nggak? Bakarin daun bambu yang kering, baik. Jadi bikin api unggun di situ.